Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, perkenalkan, nama saya Rifki Ahmad Alam. Saya kali ini berkesempatan untuk menjadi moderator dari kelompok 4 kelas 7 SB mata kuliah Etika Bisnis Ekonomi Islam. Ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu dari kelompok 4 kelas 7 SB. Yang pertama ada Mbak Cindy Anissa Putri, kemudian ada Mbak Lisa Agustina, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Rifki Ahmad Alam. Ya, untuk mata kuliah Etika Bisnis Ekonomi Islam, kali ini diampu oleh beliau Bapak Sugeng Riyadi SEMSI. Nah, untuk kelompok 4 sendiri itu pada kesempatan kali ini akan sedikit memaparkan tentang materi yaitu trading crypto futures. Nah, kita semua sudah mengetahui ya bahwa ya istilah gampangnya itu tentang trading gitu. Nah, untuk permasalahannya itu apa saja yang akan kami bahas? Yang pertama itu tentang pengertian gitu. Jadi di sini itu akan memaparkan tentang apa sih itu dari trading crypto futures sendiri itu apa gitu. Lalu aspek akadnya sendiri itu seperti apa? Kemudian ada mekanisme. Lalu ada aplikator dari trading sendiri itu seperti apa, lalu ada syarat dan ketentuan, dan yang terakhir adalah perspektif hukum, baik itu hukum positif dan juga hukum Islam. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian. Kemudian selanjutnya ada aspek akad dan juga ada mekanisme dari trading itu sendiri seperti apa. Yang kali ini insya Allah akan disampaikan oleh Mbak Lisa. Ya, monggo Mbak. Crypto future adalah cara untuk memperdagangkan aksi harga di masa depan untuk aset kripto. Bitcoin future adalah crypto future yang paling umum, menghantam dunia keuangan arus utama sekitar waktu ini tahun lalu. Yang selanjutnya ada aspek akad. Saat bertransaksi di pasar berjangka, akad yang berlaku menggunakan akad bayi urbun, yakni jual beli yang disertai uang muka. Aset kripto bukan satu-satunya yang ditransaksikan di pasar ini, melainkan kontrak yang sebelumnya pernah dilakukan oleh seseorang untuk memesan suatu aset kripto pada jangka waktu tertentu. Saat jatuh tempo, namun aset tidak menuju harga yang diharapkan, maka pihak penjual memilih opsi untuk mengalihkan tanggungannya kepada pihak lain dengan niat uang muka atau urbun yang sudah diserahkannya tidak hangus. Dijelaskan oleh ulama Hisamuddin Afana, bayi urbun adalah jika ada seseorang menjual sesuatu, kemudian ia meminta dari pembeli sejumlah uang sebagai uang muka dengan tujuan dijadikan jaminan ikatan akad yang sudah dijalin oleh keduanya, dengan landasan bahwa jika pembeli memutuskan melanjutkan akad, maka uang muka tersebut dihitung sebagai harga. Namun, jika mushtari membatalkan akad, maka uang muka tersebut milik penjual. Mekanisme perdagangan kontrak berjangka juga hanya melibatkan sejumlah margin dan nilai kontrak. Tidak seperti saham di mana investor harus mengeluarkan 100% dana untuk membeli suatu saham. Kontrak berjangka hanya membutuhkan X% untuk dibeli oleh investor. Hal ini yang membuat kontrak berjangka merupakan salah satu produk leverage yang banyak diminati oleh investor. Kontrak berjangka memungkinkan investor untuk berinvestasi dengan modal yang lebih kecil dibandingkan investasi pada produk underlyingnya atau saham indeks. Dengan adanya leverage dalam produk kontrak berjangka, investor dapat memperoleh return atau yang sama dengan perdagangan underlying dengan modal yang lebih kecil. Dengan adanya margin trading seperti perdagangan pada kontrak berjangka, investor dapat memaksimalkan pemanfaatan penggunaan modal, keuntungan serta diverifikasi. Ya, selanjutnya adalah aplikator dan juga syarat dan ketentuan dari trading yang akan dijelaskan oleh Mbak Cindy. Monggo Mbak. Materi selanjutnya yaitu aplikator. Aplikasi kripto adalah salah satu platform yang akan memudahkan para investor bertemu dengan pembeli maupun menjual aset kripto secara langsung. Ada dua cara untuk melakukan trading kripto secara tepat, efektif, dan efisien.
pada perusahaan-perusahaan broker online yang menyediakan produk trading untuk memperdagangkan kripto, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, beli aset kripto di platform derivatif. Yang dimaksud dengan derivatif adalah aset turunan yang nilainya mengacu pada aset yang mendasarinya atau underlying assets. Binomo saat ini hanya menyediakan 3 jenis mata uang kripto untuk diperdagangkan, yaitu Crypto IDX, Altcoin IDX, dan yang ketiga Bitcoin. Sistem dan cara kerja trading kripto di Binomo hanya perlu memperkirakan apakah harga Bitcoin naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Saat ini, Binomo memberikan opsi trading mulai dari jangka waktu 3 detik sampai dengan 30 hari. Agar lebih mudah memahami, berikut ilustrasi cara trading di Binomo. Pada gambar tersebut merupakan tampilan akun demo. Untuk panah yang pertama adalah open posisi, artinya berapa modal yang dipakai untuk sekali melakukan trading. Panah kedua adalah pergerakan harga Bitcoin. Kami menggunakan jangka waktu 30 detik. Panah yang ketiga terdiri dari tombol hijau, yaitu naik, dan tombol merah, yaitu turun. Setelah melakukan analisis teknikal, kami misalkan memprediksi harga Bitcoin akan naik dalam jangka waktu 30 detik ke depan. Kemudian, kami klik tombol hijau dengan kondisi open posisi senilai 14.000. Setelah 30 detik berjalan, ternyata harga Bitcoin berada di harga lebih tinggi dari harga awal. Artinya, kami memperoleh profit atau return sebesar 14.000. Produk trading selanjutnya yaitu dengan membeli aset kripto di bursa kripto atau crypto exchange seperti di Capital, Binance, eToro, Coinbase, Toko Kripto, dan Indodex, dan lain sebagainya. Salah satu broker internasional terpercaya yang akan dibahas yaitu Capital.com. Untuk trading kripto, saat ini Capital menyediakan berbagai jenis aset kripto seperti Bitcoin atau BTC, Ripple atau XRP, Cardano atau ADA, Dogecoin atau Doge, dan lain sebagainya. Selain itu, juga dapat trading aset lainnya seperti saham, CFD, dan lain-lain. Trading kripto di Capital juga dapat dilakukan dengan 3 tahap. Yang pertama registrasi, yang kedua deposito, dan yang terakhir proses pembelian. Dikarenakan Capital merupakan broker internasional, maka kita harus membutuhkan VPN untuk dapat menjangkaunya. Untuk selanjutnya, syarat dan ketentuan. Syarat melakukan trading kripto ada 2. Yang syarat pertama, trader pemula wajib memiliki kartu identitas atau KTP, kartu tanda penduduk. Akun trader yang terdaftar harus menggunakan nama pendaftar dan tidak boleh diwakilkan. Syarat kedua, wajib memiliki rekening atas nama sendiri dan tidak boleh diwakilkan. Untuk ketentuan pengelolaan risiko dan psikologi trading kripto secara tepat, ada 2. Yang pertama, ketentuan pengelolaan risiko, dan yang kedua, ketentuan pengendalian emosi dan kondisi psikologi. Untuk ketentuan pertama, tidak melakukan trading secara berlebihan. Sebab dunia trading, termasuk trading kripto ini, akan dipenuhi dengan resiko kerugian finansial. Yang kedua, disarankan untuk menentukan level resiko para trader, di mana di sini kalian disarankan untuk menentukan level resiko pada setiap posisi yang hendak diambil. Yang ketiga, disarankan untuk menggunakan stop dan limit order yang cocok dengan keperluan para trader. Yang keempat, disarankan agar para trader juga mengkalkulasikan rasio atau resiko atau keuntungan para trader, di mana biasanya para trader dunia mengambil rasio minimal 1:2, yaitu 1 resiko berbanding 2 keuntungan atau profit.
Ketentuan kedua yaitu pengendalian emosi dan kondisi psikologi pada saat melakukan trading kripto dengan menghilangkan sifat serakah dan rasa takut. Kedua sifat ini mempengaruhi psikologi trading yang pada akhirnya akan meningkatkan posisi trading tanpa analisa dan strategi yang tepat. Oleh karena itu, untuk dapat mengkontrol emosi dalam melakukan trading termasuk mata uang kripto ini, para trader dianjurkan untuk memiliki rencana trading, sistem manajemen risiko, dan selalu tetap sehat supaya tidak ada penyesalan usai melakukan eksekusi trading kripto. Ya, selanjutnya yaitu perspektif hukum. Yang pertama, perspektif hukum positif. Nah, jadi legalitas kripto sendiri itu di Indonesia terdapat 229 jenis aset kripto yang saat ini itu memiliki legalitas di Indonesia. Nah, pemberian legalitas tersebut itu dapat ditemui dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang penetapan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Kemudian terkait keabsahan transaksi aset kripto dalam perdagangan berjangka berdasarkan hukum kontrak Indonesia yang merujuk pada Burgerlijk Wetboek atau BW adalah sah karena tidak menyimpangi syarat perjanjian dalam pasal 1320 BW dan didukung oleh asas-asas yang terkandung dalam BW antara lain asas kebebasan berkontrak, asas berkonsensualisme, asas facta sunt servanda, dan asas itikat baik. Selain itu, transaksi aset kripto juga disahkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE karena kripto dilakukan secara online melalui jaringan transaksi aset internet. Ya, yang selanjutnya itu perspektif hukum Islam. Nah, tentang kripto itu ada dua pendapat. Yang mana yang satu itu mengharamkan dan yang satu itu membolehkan. Jadi ulama yang melarang akad ini itu adalah ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan juga Syafi'iyah. Nah, dalam perspektif Asy-Syaukani yang mana beliau itu wafat pada tahun 1250 Hijriah, ilat larangan bai urbun sebagai berikut. Jadi ilat dilarangnya bai urbun adalah karena dalam transaksi urbun itu tersimpan adanya dua syarat yang fasid. Pertama adalah syarat adanya harta yang harus diserahkan kepada penjual secara cuma-cuma, khususnya jika terjadi pembatalan transaksi. Kedua, karena ada syarat pengembalian barang kepada penjual jika terjadi ketiadaan ridho pembeli. Nah, ini itu menurut Asy-Syaukani dalam kitabnya yaitu Nailul Autar Syarhu Muntasal Ahbar. Nah, ya, maaf. Itu ada di juz 5 halaman 182. Nah, kemudian dari ahli fikih yang memperbolehkan gitu, itu transaksi urbun itu adalah dari kalangan Hanabilah gitu. Jadi ilat diperbolehkannya itu menurut kalangan ini adalah sebagai berikut. Jadi sebagaimana maklum diketahui bahwa transaksi urbun dipergunakan di banyak transaksi niaga era modern saat ini adalah semata sebagai jaminan keterikatan antara penjual dan pembeli secara umum. Banyak peraturan atau undang-undang baru yang disusun atas dasar akad tersebut dan memberlakukannya secara umum dan bahkan menjadi landasan penetapan ganti rugi yang ditimbulkan oleh pihak lain karena alasan penundaan dan menunggu. Nah, ini itu ada di kitab Afanah Fiqhut Tajir juz 1 halaman 89. Ya, terima kasih.